Okay. Now we are going to go into the development of anointing. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pengembangan dari urapan. Now, let's turn to the book of Ephesians, chapter 2. Kita buka di Efesus 2. Ephesians chapter 3. Oh, pasal yang ketiga, saudara. Yeah, Ephesians chapter 3. And I want to show you from this scripture the relationship between the anointing of God in your life. Ya, saya ingin tunjukkan kepada saudara hubungan antara urapan Tuhan dalam hidup saudara and the love of God in your life. juga dengan kasih, hubungan antara urapan dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Now turn with me to Ephesians chapter 3. Efesus 3. Now, First. yeah, Ephesians chapter 3. Yeah, Yes. it's verse 17, Ayat yang 18, ke-17, 18, and 19. 19, oke? Okay. Ephesians Yeah. chapter 3, verse Efesus 17, 18, and 19. 17, 18, 19. Now, just listen to me first. Oke, saudara perhatikan. Now, when you are connected with Jesus, Saat saudara itu terkoneksi dengan Yesus, remember the most important emotion that will happen when you're connected with Jesus. saudara, emosi yang paling penting yang akan terjadi saat saudara terkoneksi dengan Tuhan adalah How do you feel? bagaimana? Apa yang saudara rasakan? Anybody got answer? Ada yang bisa jawab? My peace. Peace, Lagi peace, presence the of presence, God. Yeah. knowing, the Understanding. mind and the will. Anybody? Sedar. Is it sedar? Ada yang lain? Sedar. Yeah, sedar. You suddenly realize something. Realize something. Truth, yeah? Someone? Anybody else? Ada lagi yang lain? Jadi emosional pertama, apa yang saudara rasakan saat terkoneksi dengan Tuhan? Rema, Like? joy, Sukacita, joy. yes, Huh? Tenang. Calm. Anybody else? ya dalam sejahtera itu. Oke. Okay, now, when I first had a connection with Jesus, I was in the church for many years, ever since I was a child. Jadi gini saudara, saya itu sudah ke gereja itu sudah bertahun-tahun sejak saya masih kecil. Tapi pada saat saya pertama mengalami, I have wonderful parents who brought me to church every Sunday. saya sangat punya orang tua yang luar biasa yang Yeah. menakjubkan karena sudah bawa saya ke gereja setiap And minggu. I had parents who read the Bible to me every morning. Ya, saya juga memiliki orang tua yang membacakan Alkitab pagi bersama So saya. I know so much about Jesus. Jadi saya sudah tahu banyak tentang Yesus. I know so much about God. Saya sudah tahu banyak juga tentang Allah, tentang Tuhan. But in 1974, Tapi di tahun 1974, when my sister talked to me about Jesus, pada waktu saudari saya berbicara mengenai Yesus, and she gave me a recording of an evangelist. An evangelist, his name is T.L. Osborne. He was preaching the word. ya, jadi ada satu evangelis yang sedang berbicara yang saya dikasih rekamannya, saudara. Namanya Stella Osborne, ya. And he preached the word. Dan dia sedang khotbah satu hal. And then suddenly I had a revelation of Jesus. Dan secara tiba-tiba saya itu mengalami sebuah pewahyuan mengenai Yesus. And I began to cry. Saya mulai nangis, saudara. I cried. Saya nangis. I never cried like that before. Sebelumnya saya nggak pernah nangis kayak gitu, saudara. And then after that, my sister brought me to the church. Nah kemudian setelah itu saudari saya itu ngajak saya ke gereja. And the pastor prayed for me for baptism Holy Spirit. Dan kemudian pendetanya doain saya untuk baptisan Roh Kudus. And I filled with the Holy Dan Spirit. saya penuh dengan Roh Kudus. And I cried again. Dan saya nangis lagi, saudara. For 6 hours I was slain in the Spirit. 6 jam saudara rebah dalam roh, saudara. And speaking in tongues Dan berbahasa roh. and crying. Nangis. After finish everything, Setelah selesai semuanya, I woke up. saya bangun, saudara. Then I realized Baru kemudian saya menyadari, why I cried. kenapa kok saya nangis. I was touched by His love. Saya itu terjamah, tersentuh oleh kasihnya.
I've never seen this love before. Saya belum pernah melihat kasihnya seperti ini, kasih yang seperti ini. I have good parents who love me very much. Saya tuh punya orang tua yang baik yang begitu mengasihi Brothers saya. and sisters who love me very much. Saya juga punya saudara-saudari yang sangat sayang sama saya. But this love is different. Tapi kasihnya ini beda, saudara. It's so powerful. Jadi sangat luar biasa gitu, saudara. So when that love entered me, Jadi pada waktu kasih itu masuk pada saya, my whole life changed. hidup saya seluruhnya berubah. Whole life changed until I said to Jesus, I want to do something for you. Kehidupan saya itu berubah, toh, saudara, sampai saya berkata saya mau lakukan sesuatu bagimu. And so when he touched my life, Jadi saat dia menyentuh hidup saya, he told me, dia mengatakan kepada saya, he came I was sleeping and he came in vision, he came to me and touched me. jadi pada waktu saya tidur, Tuhan itu datang dalam sebuah penglihatan dan itu menjamah saya. He touched my hands, he Dia touched pegang tangan saya, my feet, he dia pegang touched kaki my saya, mind, dia pegang pikiran he saya, kepala touched my saya, lips, dia pegang, dia sentuh he touched my lidah ears. saya. He said, you will go to the ends of the earth and talk about me. Dan dikatakan kau akan pergi sampai ke ujung ujung bumi dan akan berbicara mengenai aku. And that's what I'm doing now. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang, saudara. And I'm doing now because I love him. Ya, yang saya lakukan sekarang ini kenapa, saudara? Karena saya mengasihi dia. I love his vision. Saya mengasihi visinya. I love people transform. Saya senang kalau orang-orang itu mengalami perubahan. And many people I prayed for, people transform. Dan banyak orang-orang yang didoakan itu mengalami I perubahan. have a prophetic school in India, big one. Saya punya sekolah profetik yang besar di India, saudara. Hundreds of people go there every 6 months. Setiap 6 bulan sekali orang-orang itu ratusan orang datang, saudara, ikut sekolah. Prophetic school in Vietnam, Saya juga punya sekolah profetik di Vietnam, Cambodia, Kamboja, and in Indonesia. dan di Indonesia. People's life transform. Kehidupan orang-orang itu diubahkan. And people tell me, Dan orang berkata kepada saya, I have anointing, aku memiliki urapan. but I cannot feel the anointing. Tapi saya tidak bisa merasakan urapannya. But I can only feel one thing. Tapi hanya satu hal yang bisa saya rasakan. Whenever I pray for people, Kemanapun siapapun saya doakan orang, God's love, Jesus' love comes out. kasih Yesus itu keluar, mengalir. Amin. Amen. So I learned one thing. Jadi saya belajar satu perkara, saudara. The more I have love of Jesus, Semakin saya punya kasihnya Yesus, the more the anointing grows inside me. semakin urapan itu bertumbuh di dalam diri saya. Amin. The more is because anointing is an energy, Karena urapan itu energi. and you can feel like a fire flowing from your hands. Saudara bisa merasakan seperti api yang ada mengalir di dalam tangan saudara. As I speak to you and I teach you, it's not me. I know it's not me. It's the Holy Yes. Spirit. Saat saya mengajar, mengatakan sesuatu kepada saudara, saat ini berbicara kepada saudara, saya tahu ini bukan diri saya, tapi ini Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Amen. Amin. But the foundation of the anointing Tetapi dasar landasan dari urapan tersebut is the love adalah from Jesus. kasih dari Yesus. So Paul talks about this. Jadi Paulus itu berbicara mengenai hal ini. Ephesians chapter 3, Efesus 3 verse 17. ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amen. Amin. Rooted Yes. and grounded. Berakar dan berdasar. Hallelujah. Haleluya. Sister, just now you talk about your problem here. Ya, Ibu yang tadi barusan kita ngobrol tentang masalah Ibu. Yeah. The moment you root yourself in the love and ground yourself in that love, Jadi waktu saudara mendasarkan, mengakarkan hidup saudara dengan kasihnya Tuhan, the devil will never disturb you maka iblis itu nggak akan berani mengganggu saudara. because he doesn't know love. Karena dia nggak kenal kasih, nggak tahu kasih. Hallelujah. Amin. The only way to fight the devil is through love. Ya, satu-satunya cara untuk berperang melawan iblis adalah dengan melalui kasih. Hallelujah. Ya. So it's the most important, your warfare
Your spiritual warfare, Jadi pertempuran saudara, pertempuran rohani saudara, your weapons of your warfare senjata di dalam pertempuran itu is spiritual. It is spiritual. adalah spiritual, rohani. Amen. Ya. And that spiritual is based on the love. Love is spiritual. Dan yang roh ini dasarnya adalah kasih, karena kasih itu adalah roh, spiritual. Hope is spiritual. Pengharapan itu adalah roh, Faith rohani. is spiritual. Iman itu juga rohani. So when you put on the armor of God, Jadi saat saudara mulai pakai selengkap senjata you Allah, put on the faith, saudara itu pakai iman, put on the hope, saudara pakai pengharapan, put on the love. saudara pakai kasih. That's your weapon. Itulah senjata saudara. That's your protection. Itulah perlindungan saudara. That's your fire. Itulah api saudara. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, verse 18. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. There is a dimension in that love. Jadi ada dimensi saudara, ada dimensi di dalam How kasih. much of love? Seberapa besar kasih itu, seberapa banyak kasih itu. Hallelujah. Amin. The dimension of love Nah, dimensi kasih itu, is the capacity of energy itu adalah kapasitas dari energi that brings the presence of God in your life. yang membawa hadirat Tuhan itu di dalam hidup saudara. The more the love, Semakin banyak kasih, the more the presence of God. semakin banyak hadirat Tuhan. Next verse 19. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amen. Amin. So the whole fullness and the presence of God comes from the dimensions of love. Dan jadi seluruh kepenuhan di dalam Allah itu berhubungan dengan kapasitas atau dimensi dari kasih. Hallelujah. Amin. So in your home, Jadi di That's rumah saudara, best place to practice love. itu adalah tempat terbaik untuk mempraktekkan kasih. So Paul says Paulus berkata, in Ephesians, Efesus. husbands love your wives. suami kasihlah istrimu. He's not supposed to love her with eros love Dia tidak seharusnya mengasihi istrinya dengan kasih eros or filial love. atau filio. Amen. But you're supposed to love her with agape love. Tapi seharusnya suami mengasihi istrinya dengan kasih agape. Agape love is a patient, sacrificial love. Kasih agape itu adalah kasih yang sabar dan mau berkorban. Now that love is the same as Jesus' love. Dan kasih itu sama seperti kasih yang dimiliki oleh Yesus. So if you have practiced that love in the house, Kalau saudara mau berlatih atau mempraktekkan kasih itu dalam rumah saudara dan bring keluarga that saudara, love to the world, itu akan membawa dan saudara mau membawa kasih itu kepada dunia, you will win souls. semaka saudara akan memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Amen. You are a strong man Saudara adalah orang yang kuat. because you have established the kingdom of God in your house. Karena saudara sudah menegakkan kerajaan Allah di rumah, di keluarga saudara. So you have the capacity to establish the kingdom of God in the city. Maka saudara pun juga memiliki kapasitas untuk menegakkan kerajaan Allah di kota saudara. So when you have the fullness of the love of God, Jadi saat saudara memiliki kepenuhan dari kasih Allah, every dimension of the love of di God, semua dimensi dari kasih Allah ini, that you need to measure yourself in that love. maka saudara itu perlu mengukur diri saudara di dalam kasih ini. Amen. Amin. Then you can measure the presence of God. Baru di situ saudara bisa mengukur hadirat Allah yang ada dalam diri saudara. Because the love wins the battle. Karena kasih yang akan memenangkan pertempuran. Hallelujah. Haleluya. Now, based on that, Nah, oleh karena dasarnya itu, God berdasarkan hal itu, established the anointing Tuhan itu menegakkan urapannya, mengukuhkan urapannya in the tabernacle di baitnya, in Israel. di Israel. He told Moses, Dia katakan kepada Musa, establish the priests. oh tegakkan, kukuhkan imam. Amen. The first anointing, Urapan yang pertama, Moses anointed Aaron Musa itu mengurapi Harun to be the priest. untuk menjadi imam. Now that anointing that Aaron had Nah, urapan yang dimiliki oleh Harun ini is an anointing
to build relationship between man and God. adalah urapan untuk membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amen. Amin. Because the priest is supposed to be between man and God. Karena imam itu posisinya haruslah menjadi kayak perantara antara He manusia offers dengan Tuhan. sacrifices. Dia yang mengorbankan korban-korban persembahan. And he delivers and heals the people. Dia yang melepaskan dan menyembuhkan orang, saudara, So umatnya. the first main anointing is the priest anointing. Jadi urapan yang pertama yang paling utama adalah urapan imam. Amen. So what Amen. does the priest do? Jadi apa sih yang dilakukan oleh imam? He Kerjaannya apa tugasnya? intercedes. Dia itu berdoa, bersyafaat. He stands between God and man. Dia berdiri di antara manusia Ya. dengan Tuhan. He prays for man. Dia berdoa untuk He manusia. prays to God. Ia berdoa kepada Tuhan. Hallelujah. Amen. So that priestly anointing is Jadi- the first level of anointing. Urapan imam itu adalah urapan yang pertama. It's called the foundation anointing. Jadi disebut sebagai urapan yang dasar. Hallelujah. Amen. Amin. Now, if you look at David's life, Kalau saudara perhatikan kehidupan Daud, he was like a priest. dia seperti imam. He understood the concept. Dia paham konsepnya ini, He saudara. knew the presence of God. Dia tahu hadirat Allah. He worshiped God. He valued the presence of Dia God. menghormati hadirat Allah. Dia menyembah Allah. He wanted the Ark of the Covenant. Dia mau menginginkan tabut perjanjian itu. Now, he exalted God. Jadi Daud itu meninggikan Tuhan, mengagungkan He Tuhan. fought for the people. Dia berjuang, bertempur bagi umatnya. And he saved the people. Dan dia menyelamatkan umatnya, Now, all bangsanya. that is a priestly anointing. Dan disitulah semua urapan keimaman. Amen. Amin, saudara. That's the foundation. Dasarnya itu, saudara, ya, Now, landasannya itu. let's look at this first slide here. Which one? This verse. Oke, kita buka di slide yang pertama, di In the book of Exodus 19. Keluaran 19 ayat yang kelima dan 6. Yes. Slide kedua. Yeah, let's read together. Ya, kita baca bareng-bareng, saudara. 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Hallelujah. Amin. So God took Israel Jadi Tuhan bawa bangsa Israel from Egypt into the promised land, dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian. and he told them on the way in the wilderness, he told the plan and the vision of God is to make Israel a nation of priests. Jadi di dalam perjalanannya itu dikatakan ditunjukkan rencananya, kehendaknya Tuhan, yaitu menjadikan bangsa Israel itu imam. Bangsa imam. Amen. Amin. They're supposed to be holy priesthood. Harusnya sebagai bangsa yang kudus. Now the same Imam thing, yang kudus. if you look at 1 Peter chapter 2 Kemudian verse kalau 9. ini hal yang sama, saudara, kalau kita buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Today the New Testament vision. Ya, hari ini visi dari perjanjian baru, ya, saudara. You can read this one. Saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amen. Amen. So you are supposed to be a holy priesthood. Jadi saudara seharusnya menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amen. Amen. A holy nation. Bangsa yang kudus. Now, that's us, all of us. Itu kita, semua dari kita The itu seperti itu. the church Gereja. today Hari ini gereja masa sekarang are seperti itu. supposed to be priests, holy priests. Harusnya menjadi imamat yang rajani. Amin. Amen. Jesus went to the temple. Yesus pergi ke bait He Allah. was very upset in the temple Dia kecewa banget, saudara, pada waktu because di bait people Allah were itu. not praying. Karena orang-orang di sana nggak doa, They're doing something else. tapi mereka melakukan hal yang lain, saudara. He was very angry. Dia marah, saudara. And he said, "This is my father's house, Dan dia berkata, ini rumah Bapakku, a house of prayer." rumah doa.
Every church is a house of prayer. Semua gereja itu adalah rumah doa. Hallelujah. Haleluya. So I tell my church people, Jadi saya katakan kepada There- pendeta, there- jadi jemaat saya, there is not supposed to be special group of intercessors. seharusnya jangan ada grup spesial para pendoa syafaat. The whole church is intercessor. Tapi seluruh jemaat itu pendoa syafaat. The whole church is intercessor. Semua jemaat adalah pendoa syafaat. Amen. Amen. The whole church is a priest. Semua jemaat itu adalah imam. So there is a position that you have. You are a born again, new son of God, child of God, as a priest. Jadi saudara ada posisi di mana saudara lahir baru, saudara menjadi anak Allah dan sebagai imam. So when you take that position, Jadi saat saudara ambil posisi ini, automatically secara that otomatis anointing comes on you. maka urapan itu turun atas saudara. And it's a very powerful anointing. Dan ini urapan yang sangat luar biasa, Very powerful penuh anointing. kuasa The saudara. priest anointing is very powerful. Urapan imam ini sangat penuh Because kuasa. the anointing of the priest Karena urapan imam can ini heal diseases bisa menyembuhkan penyakit, and bring breakthrough bisa membawa terobosan, and establish other anointings. dan mengukuhkan, menegakkan urapan yang lain, saudara. All other anointings come from this one anointing. Nah, urapan-urapan yang lain itu berasal dari urapan yang ini. Amen. Amin. Yeah. So what is the priest do? Apa itu saudara imamat? Watch this. Watch the picture. Perhatikan gambar ini. This is Next, how the slide keempat. priest. This is how the priest wears his garment. Ya, saudara perhatikan ini imam ini pakai pakaiannya seperti itu, saudara. Pakaian imam. Three layers. Ada 3 layer, saudara. The 3 the lapis. First layer is the white one, right? The bottom. Ya, lapis yang pertama itu kan pakaian baju jubah putih itu, saudara. And the white speaks about the holiness, clean. Ya, jubah putih ini berbicara mengenai kekudusan, bersih. Then the next one is the blue one. Kemudian layer yang kedua, The blue- lapis yang kedua itu yang biru itu, saudara. The blue one talks about Biru itu berbicara mengenai the position in heaven. posisi dalam surga. Talks about the divine position, Ada posisi ilahi, the calling of God. panggilan Allah. And the next one is the ephod. Ya, baju ifod yang kedua, yang terakhir itu baju ifodnya, The saudara. Ya. ephod is his authority, Ifod itu adalah berbicara mengenai otoritas, where he has authority over the 12 tribes, di mana dia punya otoritas atas 12 suku. and also speaks of prayer. The ephod speaks of a position of prayer. Ya, dan kemudian ifod itu berbicara mengenai Nah. doa, posisi dalam doa. Every one of the things that he wears has a meaning. Saudara perhatikan, semua hal yang dia pakai itu, saudara, Ya. semuanya itu punya makna. Yeah. We don't have time to learn Yes, this kita nggak punya waktu untuk mempelajari itu This- ya, saudara ya. deep teaching. Karena ini pengajaran yang dalam But one thing sekali. I'll tell you, Tapi satu hal yang saya mau katakan, That's called Urim and Tumim here. ya ada Urim dan Tumim, saudara. Yes, Urim and Tumim. Urim dan Tumim. Urim and Tumim is 2 stones. Itu berbicara ada 2 batu di situ, saudara. Now, Urim dan when the Tumim. priest is praying Pada waktu imam itu and he berdoa want to ask God something, dan mau tanya sama Tuhan tentang sesuatu, he wants an answer from God. dan dia menginginkan jawaban dari Tuhan, This stone, maka batu ini saudara bisa catat nanti di Keluaran 28 ayat 30 ya, Urim Tumim. this stone Nah, batu ini will light up. itu akan bercahaya, saudara. If it is a yes, Kalau iya, one of the stone will light salah up. satu batu akan nyala. If it is a no, another stone will Kalau light up. tidak, ya salah satu batunya yang akan nyala, These saudara. 2 stones are called Rema stones Jadi 2 batu ini disebut batu rema that will light up yang akan nyala. as God brings the light to the stone to give answer to the Jadi saat priest. Tuhan kasih terang cahaya kepada lampu ini untuk membawa jawaban Ya. kepada imam gitu, saudara. You can go back and read about it. Ya, saudara pulang baca di So Ulangan it means- Keluaran it means- 28 ya. It means the priest has an answer. Artinya gini, bahwa imam itu memiliki jawaban.
Hallelujah. Haleluya. So the anointing of the priest Jadi urapan imam ini is the connection to the mind of God adalah koneksi kepada pikirannya Allah and to the heart of dan God kepada hatinya Allah and to the purpose of dan God. kepada tujuannya Allah. It is meant to be an Yeah. office to establish the nation. Jadi ini dimaksudkan saudara untuk menumbuhkan seluruh bangsa. Hallelujah. Haleluya. So if you have the priestly anointing on you, Jadi kalau saudara memiliki urapan imamat, urapan imam ini, you have the authority, saudara memiliki you otoritas, have the answer saudara memiliki jawaban for your family, for your city, for your nation. untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa saudara. Amin. 2016, Tahun 2016, I was in Jakarta. saya di Jakarta waktu itu. I came for Pentecostal celebration. Saya datang ke dalam perayaan Pentakosta, I was saudara. preaching in one of the big church there. Saya berkhotbah di salah satu gereja besar di sana. And in a vision, God, Holy Spirit showed me. Dalam sebuah visi penglihatan Tuhan itu tunjukkan kepada He saya. said there is going to be a great prayer movement in Indonesia. Akan terjadi suatu kegerakan doa yang besar di Indonesia. And then he showed me that the fire Kemudian ditunjukkan bahwa ada api, saudara, came down upon cities. turun atas kota, And the angels also came dan down. malaikat juga turun, And saudara, they took the fire dan ambil api itu to all the churches, dan diberikan kepada to all gereja-gereja, the cities. semua kota-kota, And they connected city by city. dan mengoneksikan, menghubungkan satu kota dengan kota yang lain. Now this was just 2016, 2015, around there. Ya, ini terjadi kurang lebih tahun 2015 atau 16. After that, Nah, setelah itu, WPA, World Prayer, what's it? WPA, World Prayer, WP, they had World a Prayer, prayer doa dunia in Jakarta. terjadi dilakukan di Jakarta ya. After the vision. Setelah saya ada mengalami penglihatan itu, And terjadilah itu. After the WPA Nah, came kemudian in, setelah ada World Prayer itu terjadi, many prayer towers began to come up. kemudian mulai banyak menara doa mulai Prayer muncul. movement began to start in Kegerakan Indonesia. doa itu mulai di Indonesia, saudara. Hallelujah. Haleluya. Now, it's not going to stop. Dan gak akan berhenti, It is going to go further. tetapi akan lebih jauh lagi. Roads are going to be connected in Java. Saudara, jalanan itu akan terkoneksi ya di Jawa ini. From east to west. Ya, dari timur sampai barat kan Highway. semuanya terkoneksi. Highways. Dengan Nah. tol. Yeah, highways. Ya. Even in Sumatra, highways. Bahkan di Sumatera ada tol. Now, I saw the angels making those highways. Ya, saya melihat malaikat itu membuat jalan-jalan itu, saudara, And tol itu. when with the highways, Nah, the anointing is going to flow. jadi dengan jalan tol itu, saudara, urapan itu akan mulai mengalir. It's easy for the anointing to travel. Ya, jadi sangat mudah bagi urapan itu melakukan perjalanan, mengalir. Hallelujah. And that's what's happening now. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Hallelujah. Now, Bapak Ibu, I went to Cambodia. When I went to Cambodia, I met Indonesians having prayer tower in Cambodia. Saya pergi Kamboja, saudara, saya ketemu sama orang Indonesia yang punya menara doa, yang doa di Kamboja juga, saudara. Yeah, I connected one of my spiritual daughters in a ministry there, and she went there and she found that prayer tower. Jadi saya terkoneksi dengan anak rohani saya, dan dia itu pergi ke menara doa itu, saudara. And then I went to Vietnam and I met Indonesian prayer tower there in Vietnam. Kemudian saya pergi ke Vietnam, saudara. Di sana juga ketemu menara doa di sana juga ada, saudara. Menara Hallelujah. doanya orang Indonesia, saudara. Hallelujah. Haleluya. Also in America, Di Amerika juga sama, saudara. there are prayer warriors there. Ada juga prajurit-prajurit Now, doa di the sana. anointing is going out from here. Jadi urapan itu keluar mengalir dari sini, saudara. Hallelujah. Amin. The priestly, the prayer anointing. Ya, urapan untuk berdoa, urapan imam. Yeah. Now, let's look at Revelation chapter 8. Kita verse buka di 3. Wahyu 8 ayat yang ketiga. Now, the priestly anointing or the prayer anointing is important Ya,
Ya, urapan ini sangat penting. Kenapa? Oke, Because Ustaz. the angels Karena malaikat who are in charge of prayer yang bertugas di dalam doa are coming to you in your home, datang kepada saudara dalam rumah saudara, are waiting to collect your prayer. menunggu untuk mengumpulkan doa-doa saudara. Hallelujah. Haleluya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, when you are praying, saat saudara berdoa, the angels come. malaikat Tuhan datang. They'll stand there Mereka akan berdiri di and they sana will collect your prayer. dan akan mengumpulkan doa-doa saudara. Read this, please. Oke, saya bacakan, oke. verse Ayat 3. yang ketiga, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Okay, stop there. Okay. You see what happens? The angels standing there at the altar. Ya, saudara perhatikan di situ, malaikat itu berdiri dekat dengan mezbah. Yeah, this is the golden altar in heaven. Ini mezbah emas yang ada di surga. Amen. Amin. Now they bring the prayer with their, read that please. Oke. Dan kemudian diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah Amen. mezbah emas. Di hadapan Prayer tahta itu. from the holy people. Ya, doa dari semua orang kudus. Prayer from the priests Doa dari para imam is taken, itu diambil, brought to dibawa the golden altar. dibawa ke mezbah emas. Amen. Amin. Now after that, Dan setelah itu that prayer is processed by God. doa itu diproses oleh Tuhan. Now who is waiting at the altar? Ya, siapa yang nunggu di altar itu, saudara, di mezbah itu? Jesus. Yesus. Because he is our intercessor. Karena dialah juga pendoa syafaat. 24 hours. Yang berdoa syafaat 24 jam. Day and night, Pagi, siang, dan malam. he is the high priest Dia adalah imam besar interceding for us. yang berdoa So syafaat he bagi is kita. waiting at the golden Jadi dia altar. itu yang menunggu di altar emas itu. And let's look at verse 4. Ya, oke, kita baca bersama-sama ayat yang keempat, saudara. 2, 3. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amen. Amin. So all our prayers Jadi semua doa itu goes to the Father and the Son. ya pergi kepada Bapa dan Putra. Verse 5. Ayat yang kelima, saya bacakan. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amen. Amin. So what happens with the prayer? Jadi apa yang terjadi dengan doa itu, saudara? The angels will take the prayer back, Jadi malaikat itu akan ambil doa itu kembali, filled it with fire, dipenuhi dengan api, and they will send it back to earth. dan dikirimkan atau dilemparkan kembali ke bumi. Amen. And when it's sent back to earth, Pada there waktu will be kirim bumi, explosion, Akan ada ledakan, reaction. ada reaksi. That means the prayer is answered. Itu artinya gini, saudara, bahwa doa itu sudah dijawab. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So when you are praying, Jadi saat saudara berdoa, when you stand as saat priest, saudara berdiri sebagai imam, the angels come to take your prayer, malaikat datang untuk membawa doa saudara, process it with the high priest memprosesnya dengan Jesus, imam besar yaitu Yesus, and send back to you. dan mengirimkannya kembali kepada saudara. And there will be a mighty explosion. Maka ada ledakan yang besar, There is action. ada tindakan, That prayer aksi, answered. bahwa doa itu dijawab. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Amin. Do you remember Samuel? Saudara ingat nggak Samuel, saudara? Samuel was a miracle child. Samuel itu anak mujizat loh, saudara. Now, Samuel was given to the temple. He was serving in the temple. Samuel itu diberikan ke bait Allah, dia Ya. melayani di bait Allah. Now, at that time, he was serving in the temple, looking after the light in the temple. Jadi waktu itu dia masih kecil, saudara, tugasnya di bait Allah itu dia itu menjaga api gitu, saudara, And di so- bait Allah. Now, Samuel became a priest Kemudian Samuel menjadi imam because his mother dedicated his
her son. Karena mamanya, ibunya Samuel itu mendedikasikan Samuel ini. And the mother, what's her name? Hannah, right? Hannah was also herself who cried to God and connected to God. Hana sendiri, saudara, yang menangis berteriak kepada Tuhan dan terkoneksi dengan Tuhan. And so she gave birth this son with a miracle Jadi dia melahirkan anaknya ini dengan and surrendered mukjizat. him to the temple. Menyerahkan Samuel kepada He became a Allah. priest, Dia menjadi imam and his lifestyle was very special. dan gaya hidupnya itu sangat spesial. That whatever he said Bahwa apapun yang dia katakan never dropped down to the gak ground. pernah jatuh sia-sia, saudara. Everything gagal. he said Apapun yang dia katakan came to pass. itu tergenapi, It's a terjadi. prophetic word. Itu perkataan Now, profetik. the priest has the same unction, the same anointing. Nah, imam itu punya urapan yang sama. The intercessor has the same anointing. Pendoa syafaat punya urapan yang When sama. he or she prays, Pada waktu dia berdoa, that prayer is taken by the maka angels doa itu akan dibawa oleh malaikat, to process it diproses di sana so that it become reality. sehingga menjadi realita, kenyataan. Hallelujah. Amen. So that's why it's very important for you to keep a record of all your prayer. Oleh karena itu mengapa sangat penting saudara record saudara semua doa saudara. What you are praying for your nation, for your city, for Apa your yang family. saudara doakan untuk kota, untuk negara ataupun untuk keluarga saudara. Amen. That becomes a material, anointed material. Karena itu menjadi material yang diurapi oleh Tuhan. Hallelujah. Now, because of that priestly anointing, Nah, oleh karena urapan imamat ini, the priestly anointing has the power urapan imam ini memiliki kuasa to establish other anointings. untuk bisa menegakkan urapan yang lain. Now, let's look at this now. Yeah. Kita buka slide yang ke-7, Mbak. So the ministry of this priestly anointing is prayer. Ya, pelayanan di dalam urapan ini adalah doa. The first institution, the first anointing is prayer anointing, Jadi institusi pertama or yang the diberikan priestly adalah anointing. urapan doa atau urapan imam. So we have the anointing within us the moment Christ comes in your life. Jadi kita memiliki urapan ini dalam diri kita Ya. pada waktu Yesus Kristus masuk dalam hidup kita. Because Christ is the priest, the holy high priest. Karena Kristuslah imam yang kudus itu. So that position, that authority is transferred to you. Jadi posisi atau otoritas itu diberikan kepada saudara. Hallelujah. So automatically Jadi secara you will otomatis pray saudara akan berdoa because of the anointing. oleh karena saudara punya urapan itu. Now, the anointing of the priest, Kemudian di slide yang ke-10 urapan imam ini intercession, yaitu adalah apa saja saudara pengurapan imam ini? Cleanse- Bersyafaat, cleansing, membersihkan atau menyucikan, worship, menyembah and bring in the presence dan of membawa God. hadirat Allah. Amen. Amin. That's anointing. Itu urapan. Now, from the priestly anointing, Nah, kemudian dari urapan imam ini, you will go to the next level called the prophetic anointing. nextnya kita masuk ke pengurapan profetik. Now, Yes. the prophetic anointing, Urapan profetik masuknya adalah Samuel, who became the priest, Samuel yang menjadi imam tadi became the first prophet. menjadi nabi pertama. You remember? Saudara ingat ya? Samuel became the first prophet. The first prophet, Ya, nabi pertama ini he prophesied. dia apa saudara? Bernubuat. He prophesied for the nation. Dia bernubuat bagi bangsa, He prophesied over David. dia bernubuat Saul. untuk Daud, Saul. Yeah. And then he speaks the truth, Dia berkata-kata yang sebenarnya, wisdom and understanding, hikmat pengertian, and he declares dia mendeklarasikan, and he proclaims. dia memproklamirkan Now, atau this menyatakan. prophetic anointing comes from the priestly anointing. Nah, urapan profetik ini berasal dari urapan imam. So Jesus, when he was walking
on earth for about 30 years, Jadi pada waktu Yesus berjalan di muka bumi selama kurang lebih he 30 lived tahun a itu, priestly life dia memiliki kehidupan keimaman, with the word, holy word, walking in the holy word, ya, berjalan dengan perkataan yang kudus, and as well as also had the prophetic anointing. dan juga memiliki urapan profetik ini, Now, saudara. the anointing in you will develop. Nah, urapan dalam diri saudara itu akan berkembang. The first anointing is your priestly anointing, Jadi urapan yang pertama saudara adalah urapan imamat, is the imam. foundation Itu anointing. menjadi dasar ya, It'll landasannya. move on to the prophetic Kemudian anointing, saudara akan membuat saudara naik masuk ke urapan profetik. and then it'll move on to the Kemudian akan bergerak membuat saudara masuk dalam kingly, pengurapan kingly anointing. raja. Now, kingly anointing has the authority Ya, urapan raja itu memiliki otoritas, or blessings, berkat, and you have the law, hukum, aturan, or you are a warrior. atau saudara berperang. Amen. Now, if Juang. you look at Samuel, Samuel became the first prophet. Samuel, kalau saudara lihat Samuel menjadi nabi pertama. From the priestly anointing, he Dari urapan went imam, into the prophetic anointing. Masuk ke urapan profetik. Then in the prophetic anointing, he anointed Saul, he Dari- anointed David. Dari urapan profetik dia mengurapi Raja Saul dan Amen. Raja Daud. So the prophetic anointing will give birth to the kingly anointing. Jadi urapan profetik itu akan melahirkan urapan Now, raja. in your church, Nah, ini aplikasinya di dalam you gereja as the saudara. priestly anointing Saudara sebagai yang memiliki urapan imam, will now transfer your anointing to the prophetic anointing or give birth to prophetic anointing. dari urapan imamat saudara, urapan imam itu akan melahirkan urapan profetik di dalam gereja saudara. Hallelujah. And as well as also you will establish kingly anointing. Dan juga saudara di dalam gereja juga menegakkan urapan keraja. Now, why do we need a kingly anointing? Kenapa kok kita itu butuh urapan raja, saudara? Because the kingly anointing will go for war in the marketplace. Karena urapan raja lah yang akan berperang di marketplace. They'll win, Mereka yang akan memenangkan, bring saudara. in the wealth Membawa kekayaan into the kingdom of bagi God. kerajaan Allah. Hallelujah. Amin. So you may have all three anointings, Saudara mungkin punya 3 urapan itu. or you will only have priestly anointing. Atau saudara cuma punya urapan imam. But if you have the priestly anointing, Tapi kalau saudara punya urapan imam you will saja, also flow in the prophetic anointing. saudara pun pasti mengalir dalam urapan profetik. Amen. Amin, saudara. And then speak into the lives of others, Kemudian berkata-kata kepada kehidupan orang lain. so that the others will rise up. Supaya orang lain bisa bangkit. So God wants us to understand Jadi Tuhan itu ingin kita bisa memahami ini, that saudara. when you have the presence of God within your Saat life, saudara memiliki hadirat Tuhan dalam hidup saudara, which will develop the anointings, yang akan mengembangkan urapan itu, and then which will also develop positions in your everyday life. dan juga mengembangkan posisi saudara dalam kehidupan sehari-hari saudara. Hallelujah. So this anointing does not remain, it will grow, multiply and grow. Jadi urapan ini nggak akan tetap tinggal sama, tapi akan bermultiplikasi dan bertumbuh, Now, I berkembang. want to show you in the book of Psalms, Saya akan tunjukkan pada saudara kitab Mazmur, in Psalms 89, Mazmur 89. this anointing that we were talking about, Ini urapan yang sedang kita bicarakan tadi saudara. we find this anointing in David's life. Ya, kita menemukan urapan di kehidupan Daud saudara. Now let's look at Psalms 89. Yes, verse. Yeah. Verse. Which verse? Yeah, verse 3. Ayat yang ketiga saudara. Mazmur 89 ayat yang ketiga. Verse 2. Oh, ayat 2 saudara. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Ayat yang ketiga, 3. Yeah. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Now watch now in the next few Perhatikan. verses how this anointing, Ya, I've made a covenant with my chosen one David, and look at Dikatakan. verse 4. yang ketiga, aku telah bersumpah ya kepada Daud. Kita lihat di ayat keempat saudara. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Hallelujah. Amen. Ya. Verse 14. Ayat yang ke-14. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu,
kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amen. Amin. Now, verse 18, 18. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. verse 20. Ayat 20. Now, that anointing is put on David. Lihat ini, urapan itu ditaruh kepada Daud ya. Aku Ya. telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Hallelujah. Haleluya saudara. So, with that anointing that was put upon David, Jadi dengan urapan yang ditaruh atas Daud, that anointing begins to work in David's life in verse 21. urapan itu mulai bergerak di dalam kehidupan Daud di ayat yang 21. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Verse 22, Ayat 22, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. amen. Verse 23, Ayat 23, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. verse 24, Ayat keempat, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. amen. Verse 28, 28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. hallelujah. Oh sorry, ayat 28, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Amen. Amin. Now, when the anointing, the priestly anointing, Jadi saat urapan imam passed itu on unto you, diberikan kepada saudara, the potential of the prophetic anointing maka potensi dari urapan profetik itu and the kingly anointing dan urapan is rajani itu contained in the priestly anointing. itu sebetulnya diwadahi oleh urapan imam Hallelujah. itu. So with your priestly anointing, Jadi dengan urapan imam saudara, when you pray for people, saat saudara berdoa untuk umat saudara, you jemaat will saudara, orang lain, raise prophets saudara akan membangkitkan nabi or kings. ataupun raja. Hallelujah. Amin. Now all these become a team in your church or team with you. Dan semua ini akan menjadi satu tim di dalam gereja saudara atau satu tim bersama saudara. And the anointing, for the purpose of the anointing is to take over. Dan tujuan dari urapan itu adalah untuk apa saudara? Untuk mengambil alih. Hallelujah. Amin. Remember, 40 years Perhatikan saudara, ingat 40 tahun Israel was in the wilderness. bangsa Israel itu ada di padang gurun. While they were in the wilderness, Pada saat mereka ada di padang gurun, they were developing the anointing. mereka mengembangkan urapan ini saudara. Amen. Amin. By obeying the word, Dengan mentaati firman Tuhan, walking in holiness, berjalan dalam kekudusan, and even though it was going in circles for 40 years, sekalipun mereka berkeliling-keliling aja saudara selama 40 tahun but itu. they were going through a discipline of the priestly life. Tapi mereka itu masuk dalam kehidupan disiplin dari imam. Amen. Amin. Now, their time was not wasted. Nah waktunya jadi nggak terbuang sia-sia. Why, after 40 years, Nah kenapa? Setelah 40 tahun they are saudara, ready to take over. mereka siap untuk ambil alih. They crossed the Jordan River. Mereka menyeberangi sungai Yordan. They took over the city of Jericho. Mereka mengalahkan dan mengambil kota Yeriko. They took over city of Jericho. Mereka ambil kota Yeriko, They didn't memenangkannya. have to fight Mereka bahkan nggak perlu harus berperang. because God was with them, the warrior. Karena Tuhan ada bersama menyertai mereka para prajuritnya. Amen. Amin. So the anointing of the priest Jadi urapan imam ini flow into the prophetic anointing, mengalir dalam urapan flow into the profetik, kingly anointing mengalir dalam urapan raja, to take over the promised land. yaitu untuk apa? Mengambil alih kerajaan, tanah perjanjian. Amen. So when they went over to the promised Jadi land, saat mereka tuh pergi ke tanah perjanjian, they slowly battled and took over the whole place. pelan-pelan mereka berperang sampai akhirnya mereka ambil alih semua tempat itu. Until now they're still fighting. Sampai sekarang mereka masih berperang kan saudara. They made a mistake. Mereka lakukan kesalahan saudara. They did not completely get rid of the tribes. Kesalahannya adalah mereka nggak benar-benar menghilangkan semua Yeah, they compromise. mereka kompromi gitu saudara. Penghuni yang lama itu nggak semuanya dihilangkan. They compromise. Kompromi saudara. Hallelujah. Haleluya. Now, listen very carefully, yeah. Ya. The most dangerous thing about your anointing, Yang paling bahaya tentang urapan saudara adalah never live a compromised life. jangan hidup dengan hidup yang berkompromi. Amen. You Amen. cannot compromise. Saudara nggak bisa hidupnya kompromi. You have to
cleanse, you have to Saudara harus change, you have to overtake. bersih, berubah. Saudara harus melampaui, harus menyusul semua yang jelek. Amen. Then only you can overtake. Baru di situ saudara bisa melampaui, ambil alih. God is good, amen. Tuhan itu baik, amin. Hallelujah. Haleluya. Now listen very carefully. In the church, many of them have failures in the church Nah, because perhatikan. there's compromise in their Ya, life. di dalam gereja banyak kegagalan terjadi karena adanya kompromi, saudara. They don't know how to complete the process of holiness. Mereka nggak tahu bagaimana menyelesaikan secara lengkap proses kekudusan. God wants to cleanse your money. Tuhan ingin membasuh, membersihkan uang saudara. God wants to cleanse your mind. Tuhan ingin membersihkan pikiran saudara. God wants to cleanse your business. Tuhan ingin membersihkan bisnis saudara. God wants to cleanse whatever that you have. Tuhan ingin membersihkan apapun saudara So miliki. you need to allow Holy Spirit, God, the anointing to cleanse it. Jadi saudara perlu izinkan Tuhan Allah Roh Kudus itu Amen. membersihkan With that semuanya. way, the anointing becomes strong. Yes, dengan cara itu urapan itu menjadi kuat. Amin. Amen. Hallelujah. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati? Praise God. So Tuhan. remember to develop this anointing, yeah? Jadi ingat untuk mengembangkan urapan ini saudara. By getting closer to Jesus' love. Dengan menjadi semakin dekat dengan The kasih more Yesus. closer you are with the love of Jesus, Semakin saudara dekat dengan kasih Yesus. the more you have the love of Jesus, Semakin saudara memiliki kasih Yesus. the more enriched you are in the anointing. Semakin saudara diperkaya dalam urapan. Amen. Shall we stand together? Saya undang semuanya bangkit berdiri. And let's pray. Kita Thank you, berdoa. Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. Hallelujah. Wonderful Savior. Yes, juru selamat Wonderful yang luar Savior. biasa. Wonderful Savior. Wonderful Savior. Juru selamat yang ajaib. Thank you, Jesus. Terima Thank you, kasih, Jesus. Yesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Ya Roh Kudus. Praise God. As you close your eyes, Saat saudara menutup mata saudara, I want you to have an image of yourself saudara ingin saudara membayangkan diri saudara sendiri that you are a new person. bahwa saudara itu menjadi orang yang pribadi yang baru You are important to dan Jesus. saudara itu penting bagi Yesus. Saudara He bayangkan called you. dia pegang saudara, He chose you. dia memilih saudara, And He anoints you. dan dia urapi saudara, And He fills you. dan dia memenuhi saudara. You are not empty. Saudara nggak kosong, You're not empty. saudara nggak kosong. All you need to do Tapi yang saudara perlu lakukan is to adalah reach out to Jesus menjangkau kepada Yesus so that your life will be filled. supaya hidup saudara itu dipenuhi. Your life will be full of the purpose of Kehidupan saudara itu Jesus. penuh dengan tujuan dari Yesus. That there's something, a plan that God has for you. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi saudara. That God will position you at the right Dan place Tuhan akan memposisikan saudara di tempat yang tepat. so that He can use you. Supaya dia bisa pakai saudara. That all the words that you speak Sehingga supaya semua perkataan yang saudara bicarakan, will perkatakan, become words of power. itu akan menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa. Words that can move mountains. Oh, perkataan yang bisa memindahkan gunung. That with that anointing, Dan dengan urapan itu, you break every yoke. kau mematahkan semua belenggu. With the anointing, you will overcome every enemy. Dengan urapan itu kau akan mengalahkan semua musuh. You'll make the way where there seem to be no way. You will make the way. Kau akan membuat jalan di mana saat kelihatannya tidak ada jalan. The God who stands so powerful will stand with you. Tuhan yang berdiri sangat berkuasa itu akan berdiri bagi engkau. You are the representative of God. Engkau itu adalah mewakilnya Tuhan. You represent God. Engkau itu mewakili Allah. You are given that authority. Engkau diberikan otoritas itu. You are given the keys of the Engkau kingdom. diberikan kunci kerajaan He surga. gave you a new image. Dan dia memberikan kepada saudara gambar diri yang I baru. want you to cancel your old image. Saya ingin saudara yang sendiri yang membatalkan image atau gambar diri yang lama saudara. Cancel your old Saudara image. batalkan gambar diri saudara yang lama. Put on the image of Tapi Jesus. kemudian saudara pakai gambar diri yang baru Put dalam on the Yesus. image that God wants to give Pakai you. gambar diri yang Tuhan ingin saudara pakai. He wants to put also the purpose in your life. Dia ingin juga taruh tujuan dalam hidup saudara. That you will go forth Dan saudara akan maju with your sword, dengan pedangmu, with your armor, dengan semua perlengkap senjatamu to ride together with the Holy Spirit. untuk bisa
kubu-kubu pertahanan be an musuh overcomer, dan menjadi lebih dari pemenang, to make things new, untuk menjadikan semua baru, to bring restoration, untuk membawa pemulihan, to bring healing, untuk membawa kesembuhan, to bring untuk breakthroughs. membawa terobosan. Father God is with you. Ya Bapa Allah, Bapa itu menyertai Jesus saudara. is with you. Dia bersama dengan saudara. He is glorified in Dia your life. memuliakan engkau dalam hidupmu. There's something powerful that He has for you. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan yang kau miliki. God is doing it right now. Itu Tuhan kerjakan saat Right ini. now. Saat ini. In your hands, Di tanganmu. it's not empty, Tidak kosong. but you have the solution. Tapi saudara memiliki solusi. You have the keys of the kingdom. Saudara memiliki kunci kerajaan. You have the power of God Saudara memiliki kuasa dari Allah. to bring help to the people. Untuk membawa hati bagi umat. Father, bless your Ya people. Tuhan berkati umatmu. I release your anointing, Lepaskan urapanmu saat anointing ini. of Jesus, Urapan dari Yesus. anointing from Urapan Jesus, dari Yesus. the love from Jesus. Kasih Yesus. Fall upon them. Ngalir atas mereka. May they receive it. Biarlah mereka menerimanya. Receive the anointing. Menerima urapan. Receive the image Terima of urapan. Jesus. Receive the power of Terima Jesus. kuasa dari Yesus. Bless them. Berkati umatmu.
joy, penuh sukacita, full of love, penuh dengan kasih, full of peace. penuh dengan damai sejahtera. The kingdom of God Kerajaan Allah inside you, ada dalam diri saudara. and in your lips Dan di dalam mulut saudara will be clear words, akan ada perkataan yang jelas, strong words, perkataan yang kuat, words of revelation, perkataan pewahyuan, words that are prophetic, perkataan profetik, words that are powerful, perkataan yang penuh kuasa, words that create, perkataan yang menciptakan, that establish meneguhkan the works of God. pekerjaan The firman Lord will release it to you Tuhan now. akan melepaskannya bagimu saat ini. Receive it now. Terima saat ini. Take it home tonight. Terima bawa pulang malam hari ini. God's gift to you Kasih karunia Tuhan ini to put upon you yang ditaruh atas this engkau. anointing Urapan ini full of the love of penuh Jesus dengan kasih Yesus to heal you, untuk menyembuhkan to engkau, make you strong, untuk menjadikan engkau kuat, full of hope, penuh dengan pengharapan, full of faith, penuh dengan iman, full of power, penuh dengan kuasa,